Nah, ini yang sering jadi masalah di masyarakat juga, termasuk stigma-stigmanya filsafat juga. Jadi, ayo dibedakan antara filosofi as proses dengan filosofi as product. Filsafat sebagai proses berpikir dengan filsafat yang merupakan hasil pemikiran. Filosofi as proses itu ya berpikir kritis tadi, berpikir argumentatif, berpikir konseptual. Itu filosofi as proses. Yang berpikir kritis ini loh diperintahkan oleh agama secara tegas. Jadi di banyak ayat ada yang menyuruh kita amatilah lingkungan sekelilingmu dan juga dirimu sendiri. Lihatlah afala yang dzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila sama'i kaifa rufi'at dan seterusnya. Ini kan perintah untuk kita berpikir kritis. Filsafat di makna yang pertama ini kita tidak boleh tidak suka. Makanya di salah satu wawancara saya bilang, orang itu tidak suka filsafat tidak apa-apa, wong suka tidak suka itu hak. Tapi orang tidak boleh menolak untuk mau berpikir. Karena berpikir itu bukan hak, tapi eksistensial. Eksistensial itu kita eksis sebagai manusia atau tidak, tergantung kita mau berpikir apa enggak. Al-insan itu kan hayawanun natik, animal rasional, binatang yang berpikir. Berarti apa? Penciri utamanya manusia itu berpikir. Kalau dia animal rasional, binatang yang berpikir, berarti kalau ada manusia kok tidak mau berpikir, tinggal animalnya. Rasionalnya kan hilang, berpikirnya hilang. Maka hati-hati, jangan sampai kita tinggal binatangnya, karena berpikirnya sudah tidak ada. Makanya orang yang tidak mau berpikir atau pas pikirannya buntu itu ya harus hati-hati. Kalau ada temenmu kok tiba-tiba bilang padamu, aduh sumpah aku buntu, aku tidak bisa mikir, wah hati-hati, harus ya jangan deket-deket, itu tinggal binatangnya. Suruh dia sabar dulu, ayo kembalikan lagi pikirannya, jangan sampai tidak bisa mikir, ya kan. Makanya kalau ada orang kalah oleh nafsu terus akalnya tidak jalan sehingga melakukan kejahatan-kejahatan, kan kita menyebut dia wah kayak binatang orang itu. Karena memang praktis saat itu akalnya tidak jalan. Karena pencirinya manusia itu kan harusnya memang akalnya. Ini filsafat di makna pertama. Yang ini menurut saya ya kita semua harus mau berpikir. Ada filsafat di makna kedua. Filosofi as product. Ide-ide filsafat. Kalau yang kedua ini kita boleh paham, boleh tidak, boleh belajar, boleh tidak masalah. Kamu boleh kenal Socrates, boleh juga tidak. Kamu boleh ngerti pikiran-pikirannya Immanuel Kant, boleh juga tidak, nggak masalah. Kamu boleh memahami gagasan-gagasannya Muhammad Iqbal, Muhammad Ad-Duh, tidak juga tidak masalah. Itu filosofi as product. Kalau yang ini monggo, kecuali mahasiswa filsafat. Kalau mahasiswa filsafat harus juga menguasai yang kedua. Tapi dalam hidup kita sehari-hari yang kedua ini tidak wajib kita pahami, tidak harus kita ketahui. Tapi kalau merasa butuh untuk paham, monggo. Itu filosofi as product. Filsafat di level kedua. Biasanya munculnya ketidaksukaan orang, stigma-stigma negatif terhadap filsafat itu karena filsafat yang di level 2 ini. Kalau di level 2 ini apa saja ada, memang hasil dari yang pertama sebenarnya level 2 ini. Hasil ketika orang berpikir, itu macam-macam. Yang anti Tuhan ada, yang sangat religius juga ada. Yang ateis ada, yang sangat Islami juga ada. Kalau yang ini beragam. Hanya saja orang-orang tertentu mungkin, beberapa ulama mungkin pesan untuk tidak banyak terlibat di situ, di yang kedua itu, karena mungkin khawatir jangan-jangan kita terpengaruh, maka harus hati-hati. Jadi bahkan ulama yang mengkritik filsafat tetap mereka menganjurkan agar kita mau berpikir. Jadi mereka ngomong umatnya biar tidak rusak dengan cara hati-hati ya, jangan terlalu dalam masuk ke filsafat. Itu maksudnya pasti filsafat yang kedua itu, filsafat as product. Kalau ini sebenarnya isinya beragam, macam-macam. Silahkan masuk, pilihlah yang menurutmu cocok. Di yang kedua itu misalnya sama-sama eksistensialis, ada yang ateis kayak Nietzsche, tapi ada yang religius kayak Iqbal. Sama-sama esensialis, idealis, ada yang
tidak kenal Tuhan, ada juga kayak para filosof Persia dalam Islam itu yang sangat dalam keberagamaannya. Jadi bedakan ini. Jadi kalau ada orang mengkritik filsafat, jangan kesusu dimarahi. Mungkin mereka ngertinya filsafat di level yang kedua itu, produk-produk kefilsafatan. Nah, dari sisi pembelajarnya juga ada dua jenis. Ada filosof, ada ahli filsafat. Kalau yang pertama itu sebenarnya semua orang. Semua orang pasti berfilsafat, disadari atau tidak. Berfilsafat itu apa? Berfilsafat itu berarti apa? Kalian berpikir tentang hidupmu, menetapkan prinsip-prinsip tertentu yang jadi pedoman hidupmu, dan menjalankannya sesuai pedoman yang kamu setujui tadi. Itu berfilsafat. Pokoknya Pak, selama saya kuliah, saya tidak akan pacaran. Itu kan prinsip. Itu pasti hasil renunganmu. Setelah tak pikir-pikir, pacaran itu ganggu kuliah. Itu kan kalian berfilsafat sebenarnya, berpikir. Yang sini kebalikannya. Setelah tak pikir-pikir, Pak, untuk lebih cepat lulus saya harus punya pacar. Khususnya pacar yang pinter. Biar kalau nulis skripsi, kalau ada ujian, saya deket-deket bisa lulus. Loh, itu prinsip masing-masing orang. Setiap orang pasti punya prinsip-prinsip ini. Dan itu menunjukkan sebenarnya dia berfilsafat. Termasuk orang yang tidak suka filsafat. Kenapa sih Pak kok tidak suka filsafat? Filsafat itu ya kelemahannya satu, ini, dua, ini. Nah, ini sebenarnya dia sedang berfilsafat. Jadi tidak apa-apa. Loh, itu dia punya prinsip, itu kan berfilsafat. Kalau yang pertama semua, makanya boleh kamu sebut semua orang filosof di levelnya masing-masing. Bahkan anak kecil pun ketika akalnya sudah jalan kan, ketika melakukan sesuatu kan juga pakai prinsip-prinsip kefilsafatan. Nah, beda dengan ahli filsafat. Kalau ahli filsafat ini yang memang secara serius belajar filsafat, mengkaji pikirannya para filosof, mengkaji cara berpikir yang filosofis yang serius. Nah, itu di level 2. Kalau ini ya mahasiswa filsafat. Kalian apa boleh kesini ya boleh saja. Wong ya tidak ada larangannya, di KUHP nggak disebut. Santai saja. Jadi bedakan filosof dan ahli filsafat, bedakan filosofi as proses dan filosofi as produk.